Halo gengs, balik lagi di YouTube channel Volkaniko Leo Widiarsa. Dan di video kali ini gue mau bacain sejarah tentang suksesnya McD. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Oh ya gengs, buat kalian semua yang sekarang lagi banyak aktivitasnya di rumah, yang online class, yang work from home, kan mungkin butuh banyak outfit rumahan ya. Jangan lupa kepoin Instagram atau Shopee toko.geya. Di situ ada outfit buat di rumah, buat tidur, bahannya nyaman banget, enak banget, harganya juga murah. Jadi jangan lupa kepoin di Instagram toko.geya atau Shopee toko.geya. Thank you. Oke, langsung aja kita masuk ke kisahnya ya, gue bacain. McDonald dikenal sebagai restoran cepat saji yang paling sukses di dunia. Di balik kesuksesan ini banyak kisah tragis yang mengiringinya. Hampir setiap negara di dunia memiliki gerai McDonald. Restoran cepat saji yang menyajikan aneka burger, ayam, kentang goreng, dan es krim ini pertama kali didirikan pada tahun 1940 di California oleh kakak beradik bernama Richard dan Maurice McDonald. Sayangnya, Richard dan Maurice sering terlupakan sebagai penemu McDonald. Orang-orang lebih mengenal Ray Kroc sebagai pendiri McDonald. Di balik semua itu, banyak kisah perjuangan Richard dan Maurice seputar perjalanannya membangun dan merintis McDonald dari nol. Jauh sebelum dua saudara ini mendirikan restoran, Richard dan Maurice McDonald lahir dari keluarga imigran dari Irlandia yang miskin. Jadi aslinya bukan orang Amerika nih ya, dia imigran dari Irlandia. Mereka tinggal di wilayah bacanya nih susah, nanti gue kasih aja di sini ya. New Hampshire pada awal tahun 1900 dan melihat bagaimana ayahnya hidup dalam kemiskinan. Sang ayah, Patrick McDonald, merupakan manajer di pabrik sepatu J.P. Craft di Manchester, di mana sang ayah dipecat setelah bekerja selama 42 tahun di sana. Ia dipecat karena dinilai terlalu tua dan tak bisa lagi melakukan pekerjaan di pabrik itu. Richard dan Maurice melihat sang ayah menjadi pengangguran, meski sang ayah sudah mendedikasikan dirinya untuk perusahaan tersebut selama puluhan tahun. Nah, jadi yang nge-trigger si Richard dan Maurice ini untuk mulai nyoba buka usaha itu ya karena ngelihat ayahnya nih kerja di perusahaan tapi udah loyal selama bertahun-tahun gitu, puluhan tahun, tapi tetap aja dipecat dan ya udah masa tuanya masa tuanya ya kekurangan juga gitu. Makanya itu yang nge-trigger mereka untuk nyoba bikin usaha awalnya. Karena kisah tragis ini, Richard dan Maurice bertekad untuk menjadi orang sukses dan milioner pada usia 50 tahun. Dan akhirnya di tahun 1900 sekian, mereka tuh pindah dari dari Inggris ke Amerika, berimigran gitu. Nah, sebelum hadirnya McDonald, Richard dan Maurice telah mencoba berbagai jenis bisnis. Salah satunya bisnis hiburan, sejenis bioskop atau pemutaran film. Saat itu, dua saudara ini memiliki mimpi untuk membuat dan memproduksi film. Jadi awalnya bukan ke kuliner ya, jadi lebih ke entertainment. Pengen ngebuat bioskop. Bioskop mungkin zaman dulu pakai kayak layar tancap kali ya. Maksudnya ada layar gitu terus layar tancap lah. Pada zaman itu. Akhirnya mereka bekerja di Columbia Movie Studios, di mana mereka hanya dibayar $25 atau sekarang tuh sekitar 351.000 setiap minggunya. Itu merupakan uang yang sedikit bagi mereka untuk mencapai cita-cita sebagai seorang milioner. Nah, jadi mereka sempat kerja dulu tuh di Columbia Movie Studio, tapi mereka ngerasa kayak kurang nih duitnya kalau gue kerja gini-gini mulu gitu. Mereka memutuskan untuk menggunakan uang tabungan membeli 750 kursi di bioskop bernama Mission Theater yang letaknya di Los Angeles. Di sana mereka menjual makanan ringan bersama bacon. Sayangnya di tahun 1930 perekonomian sedang buruk, sehingga bisnis bioskop mereka harus gulung tikar. Bisnis bioskop ini bertahan selama 7 tahun. Nah, jadi sebelum buat McDonald dia udah ngelakuin bisnis bioskop nih selama 7 tahun. Jatuh bangun lah, untung rugi, kadang untung, kadang rugi gitu. Banyak rintangan menuju suksesnya McDonald.
Richard dan Maurice jatuh bangun mendirikan McDonald. Namun itu tak semudah yang dipikirkan. Sebelum menjadi gerai restoran cepat saji, McDonald merupakan restoran barbecue. Namun mereka sadar saat itu makanan yang digemari adalah burger, sehingga mereka sempat tutup sebentar untuk memperbarui konsep menu makanan. Dan di akhir tahun 1948, dua saudara ini menghapus 25 menu makanan yang tidak laku di McDonald. Jadi awalnya jualan barbecue itu mungkin daging bakar gitu kali ya. Terus habis itu dia nyoba-nyoba dulu beberapa menu, banyak menu, mungkin ada daging, ada apa. Tapi pada waktu itu yang laku burger gitu di Amerika. Jadi mereka sadar nih, mereka mau beradaptasi lah pada zaman itu. Ya udah dihapus menu-menu yang gak laku, mereka jual burger. Mereka pun mulai fokus menyajikan burger dengan konsep drive-thru, di mana para pengunjung tak perlu masuk ke dalam restoran untuk memesan dan membayar makanan. Nah, jadi ini mereka ngambil peluangnya, mungkin pada zaman itu masih jarang kali ya restoran yang drive-thru yang cepat saji gitu, terus mesennya nggak perlu masuk ke dalam restorannya, bisa nunggu dari luar, mesen, nggak lama makanannya datang. Nah, mungkin pada waktu itu mungkin juga baru McDonald doang kali yang bikin drive-thru kayak gini gitu. Dua saudara McDonald ini punya sejarah yang penting dalam mengembangkan bisnis McDonald hingga menjadi sukses dan mendunia seperti sekarang. Banyak orang yang lebih mengenal Ray Kroc sebagai tokoh penting di balik suksesnya restoran McDonald. Nah, Ray Kroc ini adalah marketing atau sales ya. Jadi Ray Kroc ini awalnya dia punya mesin milkshake. Dia mau jual tuh ke restoran-restoran tapi pada nolak mulu. Nah, akhirnya dia tawarin ke McDonald gitu, dan pada waktu itu McDonald kalau nggak salah awalnya juga nolak, tapi lama-lama luluh karena mesin milkshake si Ray Kroc ini bisa digunain karena cocok sama konsepnya McDonald, fast food kan, jadi bisa buat milkshake dalam waktu cepat lah gitu. Padahal menurut Smithsonian Magazine, tak lama setelah Richard dan Maurice mengembangkan sistem drive-thru dengan penyajian makanan super cepat, dua saudara ini berhasil mendapat keuntungan sebanyak 1,4 miliar di tahun 50-an. Ini 1,4 miliar rupiah tuh di tahun 50-an tuh gede ya. Gede banget malah gitu. Dimana jumlah ini tentunya sangat besar pada masa itu. Pada saat Ray Kroc datang di tahun 1954 untuk mengubah McDonald menjadi restoran yang global dan mendunia, Richard dan Maurice sebenarnya sudah memiliki lebih dari 20 gerai McDonald. Sayangnya, fakta ini seakan terlupakan. Richard dan Maurice dianggap tidak bisa mengembangkan restoran mereka tanpa campur tangan dari Ray Kroc. Jadi Ray Kroc itu kan awalnya bawa, yang tadi gue ceritain, dia bawa mesin milkshake buat ditawarin ke McDonald. Nah, akhirnya McDonald mau. Nah, si Ray Kroc ini juga akhirnya nawarin nih ke dua yang punya ini, siapa tadi, Richard sama si Maurice, mau nggak nih kalau McDonald di franchisein pada zaman itu ya. Nah, pada zaman itu si Richard sama Maurice ngerasa udah punya 20 gerai, ngapain gitu. Nah, si Ray Kroc ini tetap nawarin enggak, ini bisa diluasin lagi, jangan cuma 20 gerai, ini bisa mendunia gitulah kasarannya. Cuman tetap bentrok nih sama si Richard sama Maurice, karena Richard sama Maurice mikirnya nanti kalau kebanyakan siapa yang bisa merhatiin quality controlnya gitu. Kalau misalkan standarnya McDonald, kentangnya harus kayak gimana resepnya, dagingnya, burgernya harus kayak gimana, timunnya seberapa, sayurnya seberapa, gitu-gitulah gitu. Jadi quality controlnya mereka lebih mikirin ke situ gitu. Nanti siapa yang ini, tapi Ray Kroc tetap kekeh gitu, sampai pada akhirnya si Ray Kroc berhasil nih ngerayu Maurice sama Richard buat nge-franchise McDonald lebih besar lagi. Nah, untuk detailnya tuh ada di film The Founder. Jadi kalau kalian mau nonton detailnya, ada film namanya The Founder yang main Michael Keaton. Nah, itu sejarah berdirinya McDonald gitu. Tak bisa dipungkiri, Ray Kroc merupakan tokoh penting dalam suksesnya McDonald hingga sekarang. Namun Richard dan Maurice harus kehilangan jutaan dolar atau triliunan rupiah karena mereka tergiur dengan tawaran dan rayuan Kroc untuk menjual McDonald ke tangannya. Nah itu, jadi setelah negosiasi franchise itu, Ray Kroc akhirnya ngomong sama si Maurice sama Richard, udah gue beli aja deh nih
McDonald. Nah, salahnya Maurice sama Richard pada waktu itu mau untuk dibeli putus. Jadi kalau sekarang mungkin bukan royalti kali ya. Kalau royalti kan jalan terus tuh. Nah, ini dibeli putus. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita semua ya, kalau misalkan yang baru ngejalanin bisnis usaha terus ditawarin franchise. Nah, itu harus detail-detail tuh, harus nanya sama yang ngerti-ngerti supaya bukan ditipu sih, tapi disiasatin mungkin ya. Jadi kan malah si Ray Krocnya akhirnya yang punya saham mungkin kepemilikannya 100% deh di McDonald seluruh dunia sampai sekarang kan, karena McDonald kan ada mulu di mana-mana. Terus habis itu setiap ada McDonald dibuat dimanapun itu pasti royaltinya kan masuk ke si Ray Kroc ini. Jadi gimana ya kebayang lah duitnya kayak apa. Akhirnya tujuan Kroc berhasil untuk menguasai McDonald menjadi miliknya. Pada tahun 1961, Kroc membayar Richard dan Maurice sebanyak 2,7 juta USD atau sekitar 40,7 miliar. Ini pada tahun 1961 nih, beli McDonald, si Ray Kroc ngebayarin 2,7 juta USD. Pada zaman itu juga 40,7 miliar juga gede banget sih. Tapi kalau nggak dijual putus sama Maurice sama Richard, kan sampai sekarang dia tetap dapat royalti terus, dapat duit terus. Richard dan Maurice saat itu berpikir bahwa mereka bisa hidup dengan tenang lewat sejumlah uang yang mereka miliki. Nah, mereka rasanya udahlah, udah dibayarin 2,7 juta dolar, lumayan nih. Padahal mereka nggak mikir nih kalau sebenarnya kalau franchise itu kan jalan terus ya. Setiap ada yang mau buka lagi itu kan royaltinya masuk ke si pemiliknya gitu. Padahal dari hasil penjualan ini, Kroc menjadi kaya raya dan mendapatkan keuntungan ratusan kali lipat dari uang yang dia keluarkan untuk membeli McDonald, tuh kan. Meski begitu, hingga akhir hayat, Richard dan Maurice mereka tidak pernah membenci Kroc. Karena sejak dulu mereka berdua sudah terbiasa hidup sederhana. Mereka merasa cukup dengan uang yang mereka dapatkan. Bahkan di setiap sesi wawancara, dua saudara ini tak pernah sekalipun memberikan kata-kata yang buruk untuk Kroc. Nah, ya mungkin memang berarti orangnya mereka nerimo aja lah kasarannya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, udah segitu emang bukan harta yang dicari gitu mungkin. Tapi kalau pelajaran dari segi usaha bisnis itu yang bisa kita ambil dari sini adalah nah itu dia, kalau kalian punya usaha terus lagi naik-naiknya ada orang yang mau franchisein terus nawarin yaudah dibeli putus aja. Nah itu kalian harus diskusi dulu sama orang yang pinter-pinter lah di bidangnya gitu. Ini baiknya gimana nih sebenarnya kalau ditawar segini gimana gitu. Jangan sampai diambil, dibeli putus terus kalian nyesel di akhirnya gitu. Tau gitu nggak gue jual nih, maksudnya gue franchisein aja royalti tapi tetap ke gue gitu. Oke, itu aja video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau yang mau baca link link artikelnya gue taruh di bawah di deskripsi. Oke, see you in the next video. Bye.